nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan morning prayer ini ke dalam tangan-Mu. Berkati, tuntun setiap kami. Kami mau maju bersama-sama, menyatukan roh kami di akhir zaman ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Katakan, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saya rindu hanya wanita saja. Katakan lagu ini dari awal. Tiada yang wanita, katakan, seperti Engkau. Yang pria berdoa, begitu mengasihiku. Katakan, kau Tuhan,
Karabayara lalabasam, sanggup menjawab semua seru doaku. Mari kita kaum pria nyanyikan lagu ini dan wanita berdoa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, sama-sama katakan, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh haleluya. Iyaralabakarabayana nama lama. Sungguh kami percaya akan Engkau. Sungguh kami percaya di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya. Sebab itu kami menyembah, kami memuji-Mu. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya mujizat-Mu Kau limpahkan, mengalir
Tuhan yang kami puja, kami sembah, berkuasa melakukan perkara yang hebat. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh, tiada Allah yang lain seperti Engkau Yesus. Kepadamu dinyatakan bahwa nama Yesus begitu kudus, begitu mulia, begitu ajaib. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kepadanya ada kuasa yang ajaib selain nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang besar. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Oh, Yesus kami puja, kami sembah Engkau selamanya. Ikarabayara nana mayara la 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 bas. Oh ya karabara la 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 mayara la la. Engkau Tuhan yang setia. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bagi yang tidak hafal gak apa-apa, ikuti saja Bapak Ibu Saudara. Sampai habis lalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlalu
semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari angkat tanganmu sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang terdapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Mari angkat hatimu, suaramu, katakan sama-sama. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami, semua yang kita punya bahkan sampai kita berikan pun tidak pernah menggantikan kasih yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu pencipta lagu ini berkata bahwa sampai habis bumi berlalu, siang malam menyatu, akan kusembah Engkau ya Tuhan. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu setiamu menyertai aku. Semua harta, semua tahta tidak bisa menggantikan kasih Bapa. Karya, ungkapan nada tidak bisa menyamakan dengan cinta Tuhan. Dia begitu mencintai kita. Kalau Dia begitu mencintai kita, mengapa kita perhitungan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara?
baik di dalam penyembahanmu, di dalam soal apapun yang kau punya. Mengapa engkau harus perhitungan dengan Tuhan? Berikan kepada Tuhan yang terbaik, sebab Dia Allah yang sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Mari sama-sama ungkapkan ini kepada Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Oh, haleluya Tuhan. Betapa besar cintamu bagi kami Tuhan. Namun terkadang kami yang perhitungan dengan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah bersikap, kalau kami salah berespon selama ini. Kami mau bertobat hari ini, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat pagi sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tiba-tiba saya teringat akan lagu itu Bapak Ibu Saudara, karena sudah lama itu waktu saya kuliah itu sudah hadir lagunya ya. Tahun 2007 2008 kalau nggak salah ya. Situ. Oke. Kita lihat. Kalau yang SMA 2000 berapa lahirnya? 2003, 2002 ya. Berarti kalian masih SD, masih SMP mungkin waktu itu lagu ini lahir ya. Ini lagunya, ada yang tahu lagu itu? Sampai habis bumi berlalu. Nggak tahu. Kelihatan. Kayaknya cuman gue yang tua di sini ya. Jadi lagu ini lagu dari GMB Giving My Best. Waktu itu terakhir Sidney Mohede, Pastor Sidney Mohede bergabung dengan GMB, dan setelah dia merilis lagu ini bersama dengan GMB di stadion ya, live recording, dan setelah itu dia out dari GMB dan meniti karir solo. Seperti itu, dan fokus di JPCC Worship. Oke, lagu ini sangat luar biasa ya, liriknya luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa sih hubungannya dengan yang firman kita sampaikan kita dengarkan pada pagi hari ini? Kita mau lihat sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Oke.
Kita baca sama-sama. Perikop itu tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Ingat ya, Yesus selalu dikelilingi oleh musuhnya yang ingin menjerat Yesus. Perlu diketahui dan perlu dicamkan baik-baik bahwa Yesus itu enggak seperti kita. Yesus itu dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan dia setiap hari, setiap saat. 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau enggak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku?" Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita ini adalah semua kita, termasuk saya, perlu mengkoreksi setiap hari. Apakah kita ini sedang betul-betul mengasihi Tuhan, atau kita ini juga mencobai Tuhan? Bapak Ibu Saudara mungkin tidak mengerti pernyataan saya untuk saat ini, tapi coba direnungkan baik-baik. Kita ini betul-betul mengasihi Tuhan atau juga sedang termasuk mencobai Tuhan? Mengapa saya berkata seperti itu? Kita lanjutkan dahulu. "Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Ayat 16. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu peristiwa ini. Pasti kita sudah pernah mendengar tentang peristiwa ini di dalam Injil. Bahwa Yesus dicobai oleh suruhan beberapa ahli Taurat, orang Farisi, untuk mencobai Yesus dan mengatakan, menjebak dia, supaya dia memberikan pernyataan yang salah, dan dari pernyataannya itu bisa ditangkap. Yesus dicobai, Bapak Ibu Saudara, oleh siapa? Oleh orang, sebenarnya ini sama saja oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, sama saja. Ya, orang Farisi dan Herodian kepada Yesus. Ya, orang Herodian ini, waduh, itu kalau sudah punya wewenang dia pakai luar biasa, ya. Kalau tidak salah saya dulu Saulus juga termasuk di Herodian ini, kalau tidak salah. Tapi ya, kalau tidak salah ya, karena Saulus itu dulunya termasuk beberapa kelompok di Israel, dan itu yang memegang beberapa keputusan penting di dalam pemerintahan Israel pada waktu itu. Nah, kita lihat di sini Yesus dicobai. Yang kedua, Yesus dicobai oleh ciptaannya sendiri dengan berkata bahwa, "Guru, bolehkah kami membayar pajak atau tidak?" Padahal mereka sudah mengetahui jawabannya. Mereka sudah tahu jawabannya. Ya. Mereka sudah tahu jawabannya. Harusnya bayar ya bayar. Tetapi pertanyaan mereka itu hanya untuk mencobai Yesus. Balik lagi ke dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Kita ini sudah tahu jawabannya, sudah tahu firman-Nya, tapi masih saja ragu, masih saja bertanya dan bertanya kepada gembala atau hamba Tuhan tersebut bukan untuk benar-benar mendalami pertanyaan yang kita ingin tahu, tetapi untuk mencari pembelaan, mencari persetujuan. Dalam hal ini kaitannya soal apa di sini Bapak Ibu Saudara? Apakah soal dosa? Apakah soal makan minum? Apakah soal adat istiadat? Enggak. Tapi soal apa? Uang. Nah itu. Ini pendeta-pendeta kalau udah berbicara tentang uang, jemaatnya langsung pasang badan. Tapi kalau berbicara kasih, berbicara pengampunan, berbicara ibadah yang sejati itu adalah begini-begini, mereka legowo. Tapi kalau sudah duit, sudah uang, langsung tengah dulu nih. Apa nih kata dia nih? Apa kata dia nih? Nah, ya. Bukan hanya ya saya Pak Sumerman yang bergumul akan hal ini, tetapi setiap hamba-hamba Tuhan itu bergumul. Kalau mau bicara masalah uang itu mesti hati-hati, doa puasa dulu kadang-kadang. Ya, jemaat itu sensitif sekali mendengarnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara masalah uang itu dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Hanya dipakai oleh Tuhan. Itu yang harus kita mengerti dan memahami. Sejatinya uang itu ya ada untuk mempermudah manusia. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman soal value. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, setiap barang itu ada harganya. Kalau zaman dulu tidak ada harganya, wah seenaknya orang melakukan kejahatan, pencurian dan sebagainya, monopoli. Tetapi ketika ada alat tukar itu mempermudah. Namun masalahnya memang akar segala dosa adalah cinta akan uang. Tetapi masalahnya ketika kita tahu seperti ini, ya, pernyataan Yesus yang sangat powerful adalah kepada pemerintah bayar kewajibanmu, juga kepada Tuhan bayar kewajibanmu. Kalau kita tidak mengerti akan hal ini, ya, maka itu akan membuat hidup kita percuma. Karena apa? Karena kita berpikir ya gereja itu nggak boleh gede-gede. Gereja itu biar miskin. Nggak usah ngasih hamba-hamba Tuhan itu banyak-banyak. Nggak usah biarkan mereka sejahtera. Nah, pikiran seperti itu sama dengan orang Farisi. Sama dengan orang Farisi yang ingin mencekal Yesus. Sama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu pernyataan ini, bahwa kita apa yang kepada pemerintah kita wajib bayar, kita bayar dong. Tetapi apa yang kita wajib bayar kepada Allah, berikan kepada Allah, wajib kita berikan kepada Allah. Katakan amin. Ya, apakah ini hubungannya ada dengan persembahan-persembahan kita? Absolutely yes. Ya, betul. Di dalam ibadah kita, persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Loh, gak percaya? Kita lihat ayat yang terakhir dari pasal ini. Markus pasal 12 ayat 41. Yuk.
Tinggal scroll aja ke bawah. Persembahan seorang janda miskin. Ya, suatu kali Yesus datang duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wah, luar biasa nih, ya. Orang kaya nih waktu itu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan itu. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya orang-orang kaya itu, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bayangkan, orang yang miskin, janda miskin saja sangat memperhatikan bait Allah. Sangat memperhatikan kualitas ibadahnya melalui persembahan. Orang kaya bisa memberi banyak, wajar. Wajar enggak? Ayo. Di ATM dia ada 100 juta. Dia ngasih persembahan 100 ribu, 200 ribu. Masuk akal enggak? Masuk akal dong. Uang pribadi dia kok. Tapi janda ini hanya punya duit 200 ribu untuk makan dia selama 1 minggu. Dan dia kasih semuanya untuk Tuhan. Bukankah itu luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara? Artinya apa di sini kita pelajari? Ya, janda miskin saja memberi dari kekurangannya. Kalau kita memiliki berkat dan diberkati, kenapa kita lupa akan Tuhan? Mengapa kita lupa bahwa kita memerlukan Tuhan walaupun kita sudah diberkati? Makanya di gereja kita diajarkan kalau engkau diberkati, ingat bahwa masih ada kewajibanmu yang harus engkau berikan kepada Tuhan. Saya nggak langsung minta engkau berkata amin. Mikir dulu apa yang dikatakan Yesus. Kita fair dong. Kami hamba Tuhan saja masih memberikan apa yang wajib kami berikan kepada Allah. Halo? Tuh tanya Pak Pendeta Sumerman. Masakan kamu yang berusaha, kamu yang berbisnis, kamu yang bekerja tidak memberikan yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bahkan anak-anak SMA, anak-anak rohani saya ajarkan, ayo apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka bingung. Apa pastor? Oh yes, betul. Setiap berkat yang kamu terima, berikan buat Tuhan. Kembalikan buat Tuhan. Berapa persen? Tuhan hanya minta 10%. Tidak minta 100% semuanya duit kamu. Dan Tuhan tidak memperhatikan jumlahnya. Mau kecil kah, mau besar kah. Bagi Tuhan sama aja. Yang penting hatimu tulus. Tetapi saya mau kasih tahu ya. Kalau engkau memberikannya tidak tulus, mending gak usah kasih lah. Tuhan juga gak butuh kok. Kalau engkau memberikannya tulus, itu akan menjadi ibadahmu yang luar biasa. Tuh saya ajarkan juga kepada Hana, kepada Serafim. Kalau kamu dapat cuan tiap hari, sisihkan apa yang menjadi kewajibanmu untuk Tuhan. Kepada beberapa orang saya sudah nyatakan, kalau kamu terima uang jajan, sisihkan itu. Dari hal-hal kecil kita harus belajar. Firman Allah berkata, Yesus berkata, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Kalau uang jajanmu kecil, 1 hari 10 ribu, mungkin juga 15 ribu. Kecil nggak itu? Kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara tinggal di kota seperti ini, kecil. Karena apa? Mereka sekolah dari pagi, nanti pulang jam 3, jam 4. Mau minum, mau makan apa coba? Kita tuh mikir sebagai orang tua. Sedangkan harga sekali hap
Sekali makan di kantin 5.000. Mereka istirahatnya gimana coba? Kalau sekitar 30-an ribu dari pagi sampai sore, ya 35.000, dan mereka bakal minum, worth it lah. Itu udah sedang itu, ya. Sedang itu. Kalau engkau punya berkat lebih buat anakmu, kenapa engkau harus tahan? Asal dia nggak merokok. Kalau dia merokok, udah bekalin celor ceplok tiap hari. Biarin kalau dia uangnya untuk ngerokok ke, untuk main biliar ke, untuk main apa nggak jelas. Nggak usah kasih uang jajan, biarin. Tapi kalau dia orangnya jujur, anaknya jujur, anaknya nggak mata duitan, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau engkau punya berkat buat anakmu sendiri, memang sudah ada space untuk itu, kasih 50.000 satu hari. Karena dia dari pagi sampai jam 4 sore dia sekolah, dia kuliah. Belum lagi nggak apa-apa kasih. Tapi ajarkan anakmu, nak, mama papa kasih 50.000 satu hari. Ayo sisihkan persepuluhan buat Tuhan. Belajar untuk setia. Ketika engkau mengajar seperti itu, engkau sedang membalikkan hatinya yang cinta akan doit, tahu doit? Cinta akan uang berubah menjadi cinta akan Tuhan. Sehingga nanti kalau dia dapat 50 jeti, 50 juta, dia akan memberikan 5 juta untuk Tuhan. Karena itu kewajiban dia. Karena itu berkat yang murni, yang pure. Entah itu cuannya kah? Entah itu berkat yang Tuhan kasih atau bagaimana. Sehingga dia tidak melihat 5 juta itu. Ini Tuhan Yesus, lumayan 5 juta Bisa beli apa ini 5 juta? Tapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Dia memberikan 5 juta itu untuk Tuhan. Katakan amin. Entah dimanapun dia bergereja. Bapak ibu saudara, engkau harus memberikan itu kepada Allah. Harus. Tetapi saya mau kasih tahu, di mana engkau bertumbuh, di mana engkau makan secara rohani, di mana engkau diberi makan setiap hari, disitulah engkau mengembalikan persepuluhan itu. Jangan engkau bagi-bagikan langsung kepada orang miskin, kepada apa. Tuhan bilang berikan kepada Allah. Itu artinya kepada baitnya yang kudus. Bukan pakai otak kita sendiri mengatur persepuluhan itu. Kita harus tahu hal ini. Supaya kita dekat dengan dia. Bukan dekat dengan duit. Mengerti di sini? Duit kita pegang, kita masukkan dompet. Dekat dengan pantat kita, betul nggak? Biarkan dia dekat dengan ketek. Kan dompetnya diketek. Biarkan dia dekat dengan pantat kita, biarin. Tapi jangan sampai dia dekat dengan hati kita. Halo? Jangan duit itu kita taruh di dada. Aku cinta engkau. Aku sayang engkau. Itu cinta akan uang akan membawamu terjerumus ke dalam dosa. Tapi ketika engkau mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Engkau pasti akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan demi jalan buatmu. Sekalipun masalah yang engkau lewati, Tuhan akan menuntun engkau, memberikan engkau kekuatan. Loh, kok saya bisa berkata seperti itu? Firman Allah berkata, Dia membentengimu sehingga belalang pelahap tidak akan pernah masuk ke dalam tempatmu. Halo? Itu firman Allah loh. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus sekalipun dia dicobai, tetapi dia bisa membalikkan keadaan. Sekalipun engkau dicobai, tetapi engkau setia dalam hal ini, Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Karena engkau memperhatikan rumah Tuhan.
Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ya, keuangan itu diatur dengan baik. Nggak sembarang. Tanya itu ya, keuangannya Bu Kartini, tanya. Mau diaudit, Anda sudah memberikan sekian-sekian, mau dilihat, silahkan. Kita fair kok. Tapi saya mau kasih tahu, jangan hanya gara-gara duit kita takabur. Kita lupakan Tuhan. Ada banyak yang setelah kami doakan, hari itu dia diberkati. Hari itu dia mengalami kemenangan. Setelah menang, setelah diberkati, setelah luar biasa diberkati, enggak doa lagi. Lupa akan Tuhan. Banyak alasan. Ya. Dan ya, itulah. Kadang-kadang lewat uang, ya, Tuhan juga bisa mengizinkan pencobaan itu datang. Ada suatu anak murid saya dulu, kita doakan diberkati luar biasa. Dia menghilang entah kemana rimbanya, batang hidungnya nggak ada lagi, tinggal bulu matanya aja di gereja. Kemana dia ini udah diberkati, dapat bisnis. Enggak pulang-pulang ke gereja lagi. Enggak komsel-komsel lagi. Ya, kita tuh enggak minta kok duit dia. Wong kita udah punya duit kok. Waktu itu kita udah kerja. Gaji udah cukup. Ngapain kita minta uang dia? Ya. Kita udah kelimpahan job kok. Dari ngajar saja saya bisa dapat 10 jeti waktu itu. Sebelum COVID. Dari ngajar. Ngapain saya minta duit sama dia? Job saya lebih besar dari dia. Tapi ketika dia diberkati, dia minta doakan. Mas, tolong doakan, Mas. Saya bisnis saya, Mas. Iya, kita doakan dalam nama Yesus. Dia ketemu dokter. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bergerak di farmasi, di obat farmasi dan ketemu dokter, apalagi obat kanker, sebiji tuh 2 juta, 1 biji. Dia diberkati. Entah kemana batang rimbanya, entah kemana batang hidungnya. Tinggal bau-baunya dikit-dikit aja tuh masih ada di gereja. Parfumnya saya hafal. Nah, ini parfum dia, tapi orangnya nggak ada. Memang lah. Ya. Kemana dia ini? Ternyata dia di luar. Ngepas-ngepus. Sudah diberkati ngepas-ngepus. Saya telepon dia. 10 kali baru diangkat. Kamu kemana? Kenapa tidak gereja-gereja? Saya waktu itu belum jadi gembala sidang loh. Belum. Masih full timer. Tapi saya harus perhatian dengan anak-anak rohani saya. Kemana kamu? Anu mas. Anu apa? Anu inu. Aduh. Ayo pulang kamu. Ibadah. Komsel. Kemana kamu? Saya nggak minta duit kamu loh ya. Enggak mas, enggak gitu mas. Ayo pulang kamu. Bapak Ibu Saudara, habis diberkati lupa dengan Tuhan. Kalau konteks ayat ini bukan berbicara uang, katakanlah bukan berbicara uang, tapi berbicara hidup. Kalau kepada pemerintah kamu wajib mengabdi, terlebih kepada Allah, berikan seluruh hidupmu kepada Allah. Katakan amin. Fair kan? Soal duit-duit tadi itu yang kamu simpan, yang kamu tahan, punya Tuhan. Saya tidak minta bilang amin. Tapi kali ini kalau soal hidup, saya minta Anda bilang amin. Betul? Ya, memang kadang pagi-pagi ini, ya gembala nih, pendeta nih harus kuat-kuat juga ini ya. Ngomongnya ini. Ya, saudara-saudara. Nah, begitu kira-kira. Ya, kadang lemah lembut,
Kadang harus seperti ini, ya kan? Ya tiap hari kalau seperti ini juga bosan juga gitu. Harus mengerti dinamika lah. Tapi saya mau kasih tahu, nggak main-main soal hidup, katakan hidup. Tuhan minta seluruh hidup kita diberikan buat Tuhan. Buat siapa? Buat Tuhan. Bukan buat Bapak Gembala, bukan buat siapa-siapa, tapi buat Tuhan Yesus. Seluruh hidupmu harus diberikan kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau seluruh hidupmu kamu berikan kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan? Ayo angkat tangan. Saya mau lihat tangan-tangannya dulu. Akhirnya Pak Hendri angkat tangan. Dari tadi saya tunggu-tunggu dia angkat tangan. Akhirnya beliau angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia nggak tidur. Ya. Kalau seluruh hidupmu kamu mau berikan kepada Tuhan, masakan yang masalah 10% ini aja susah. Ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada orang-orang di rumah, ajarkan kepada cucumu, ajarkan kepada istrimu, supaya setiap kita, setiap keluarga datang membawa kepada Tuhan persembahan. Ketika kita datang sama Tuhan dan kita diberkati, ingat ya, kita diberkati. Jangan sampai kita datang dengan tangan yang hampa. Datang. Kalau sampai pun kita nggak punya sesuatu pun, firman Allah di dalam perjanjian lama berkata apa? Persembahanmu ya seperti tepung, mungkin burung. Itu udah murah. Bawa itu kepada Tuhan. Minimal apa? Kalau zaman sekarang relate-nya apa? Kamu bawa diri kamu bawa hati kamu persembahkan buat Tuhan. Kamu gak punya apa-apa toh? Bawa hati kamu. Orang lain mungkin memberikan persepuluhan dengan setia, tapi kamu gak punya apa-apa. Sendal pun lain sebelah. Ya, sampai sendal pun lain sebelah. Datang sama Tuhan, jangan malu ke gereja. Di gereja kita nggak akan dibully kok kamu. Tapi kalau kamu kekurangan, kita akan berkati kamu. Kan gitu dong gereja. Halo? Iya dong. Gereja itu harus bisa jadi berkat. Kalau saya boleh sharing, saya berdoa sampai hari ini. Biar gereja kita punya sumber daya sendiri. Sumber pemasukan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara. Salah satunya nanti gedung serbaguna. Saya akan bekerja keras di situ. Ya, saya akan promosi. Saya akan buat yang the best dari yang the best. The best of the best. Ya, saya punya impian setiap hari ada kegiatan orang-orang di situ, sewa. Entah apa aja, mau nikah kah, mau kawin, mau rapat kah, mau orasi kah, mau partai kah, mau keluarga, mau arisan kah. Sampai gedung itu dipakai untuk apa, untuk pertemuan. Pokoknya cuan. Ya karena itu gedung serbaguna. Harus diberdayakan. Impian saya, donatur yang membangun itu, modalnya kembali. Itu gereja itu harus kayak gitu. Tapi kalau engkau nih dengar, umat-umat di YouTube, kalau gerejamu kecil, engkau diberkati Tuhan. Perhatikanlah hamba Tuhannya. Perhatikanlah gerejanya. Gerejanya masih dari kayu. Engkau diberkati. Sedangkan kalau dihitung-hitung persepuluhanmu aja bisa puluhan juta.
Artinya engkau dapati ratusan juta. Masakan engkau tidak bisa memperbaiki gedung gerejamu yang dari kayu itu. Barang beli kayu berapa, ditambal, diganti kayunya biar bagus. Tega amat sih elu. Perhatikan hamba Tuhannya makan cuman pakai sayur sama sambel. Belikan kepala babi. Biar dia masak tuh satu kepala babi. Ya, ya, kalau dia nggak ngerti masaknya, ajak dia makan, pulangnya kasih duit. Ya, belikan dia beras. Masakan kita tega sama bapak gembalamu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, engkau yang di YouTube itu dengar baik. Perhatikan hamba-hamba Tuhan dari uangmu. Berikan persepuluhan. Jangan pikir, oh nanti di gereja. Lihat aja itu. Ya, dimakan sama dia. Hey, setiap hamba Tuhan itu ada jatahnya. Bukan 100% untuk dia. Kalau 100% untuk dia. Itu bukan gereja namanya. Itu bar. Kita ini gereja, kita punya aturan. Ya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Apalagi anak-anak AMD. Oh, tunggu kau. Nanti akan semuanya tertera di Taurat-Taurat AMD. Sabar. Lagi disusun. Karena harus ada yang direvisi. AMD itu harus benar-benar jadi teladan. Ya. Jangan bilang dari hidup. Hidup saya untuk Tuhan, pastor. Ngasih persepuluhan aja gak pernah. Pret. AMD itu calon hamba Tuhan. AMD itu nanti semuanya kita akan jadikan pendeta. Jangan main-main. Ya. Kalau engkau jemaat, mari sadari bahwa kita ini perlu rumah Tuhan. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Gambar dan tulisan siapakah ini? Kaisar, kata mereka. Berikan apa yang kepada Kaisar punya, yang wajib kamu berikan. Terlebih kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ingat ya, nggak usah berbicara hidup 100% untuk Tuhan. Kalau persepuluhan aja masih susah kamu berikan. Masih nggak pernah kamu berikan. Serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur di dalam gerejanya, bukan Anda yang mengatur. Katakan, ya aku mau. Kami pun masih memberikan persepuluhan. Demikian juga anak saya. You jualan, you harus kasih persepuluhan. Mana cuannya berapa? Ini jadi cuannya hari ini 25.000. Kasih persepuluhan. Berapa persepuluhannya? 2.500. Ih, anak kelas 3, anak kelas 4 udah ngerti ngitung-ngitung kayak begitu. Dia sisihkan di amplop. Di amplop, di amplop. Hanya beberapa hari kemarin dia galau segalau-galaunya. Karena nggak sekolah, jadi nggak bisa cuan dia katanya. Ya nggak apa-apa, bukan itu tujuan sekolah, bukan untuk jualan, saya bilang. Ya. Tapi akhirnya dia sudah menyerahkan persepuluhan itu kemarin. Senang saya. Satu didikan berhasil. Masih ada 9 lagi. Sabar. Jadi orang tua itu step by step. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari engkau yang mahasiswa ada dapat berkat. Ayo, kalau nggak ngerti, tanya kepada kita. Kita bukan pengen uang kamu kok. Kita itu pengennya hati kamu tertuju kepada Tuhan. Jangan bilang, nanti pastor kasih persepuluhan itu. Ya, kasih persembahan syukur itu. Kasih persembahan-persembahan yang lain itu. Nanti aja pastor. Saya diberkati dulu nih, saya lagi butuh nih.
Kamu diberkati 1 juta, pasti kamu bilang kurang. Kamu sudah punya uang 1 juta, kamu perlu 10 juta, kamu diberkati 10 juta, tetap aja kamu bilang, aduh masih kurang nih, masih gak diberkati kayak gini. Ayo, betul gak? 10 juta itu dalam 1 menit bisa hilang, bisa habis untuk dibelanjain. Gampang. Saya butuh 25 juta nih. Dikasih Tuhan 25 juta. Masih aja bilang kurang. Itulah manusia, tidak pernah puas dengan berkat Tuhan. Kita ini kalau masih bisa makan, masih bisa bernapas, bersyukur. Katakan bersyukur. Ya, saya mau lihat ini. Jemaat di gereja ini. Apakah mau belajar untuk setia, mengembalikan apa yang menjadi hak kepunyaan Tuhan? Boleh angkat tangan? Mau belajar? Wow, tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan perhatikan angkat tanganmu. Jangan sampai engkau diberkati dan engkau turun tangan ya. Selalu angkat tangan di hadapan Tuhan. Artinya pikirkan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Rasakan ketika engkau memberikan persembahan yang terbaik. Baik itu hidupmu, baik dari hartamu, baik dari talentamu. Persembahkan buat Tuhan. Engkau akan menikmati. Sangat-sangat menikmati proses tersebut. Beda rasanya. Walaupun mungkin saat ini engkau kekurangan. Ingat baik-baik. Gereja gak minta duitmu. Tuhan gak minta duitmu. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya hatimu terarah kepada Dia. Katakan amin. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita sama-sama datang ya. Bapa di sorga, Engkau baik. Bapa di sorga, Engkau kudus. Engkau luar biasa. Bapa di sorga, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Hari ini kami mau Tuhan, ketika kami beraktivitas, kami mengandalkan Engkau. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Intinya adalah kami mau hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami tidak mau tertuju kepada dunia. Kami tidak mau tertuju kepada uang, bahkan kepada masalah. Tapi hati kami mau tertuju kepada Tuhan yang empunya segalanya. Sebab firman-Mu berkata, segala sesuatu dari Dia, bagi Dia dan untuk Dia. Amin, amin, amin. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku.
Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Ikarabayara lalalabayara lalalawasandaramu. Dengan hormat kami minta untuk Bapak Pendeta Sumerman boleh memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Pakarabayara labasa. Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur bagi Engkau, sebab Engkau yang layak menerimanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan sesama kami, terutama dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan kami telah belajar dan mendengar dari kebenaran dan pesan Tuhan yang luar biasa tentang soal keuangan. Terima kasih kalau kami terus diingatkan Tuhan. Kami terus diperingatkan Tuhan tentang hal ini, dan bagaimana kami harus mengelola keuangan kami menjadi sedemikian rupa sehat Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami diajar untuk memberi kepada pemerintah apa yang harusnya wajib kami berikan kepada pemerintah. Kami diajar memberi dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apa yang wajib kami persembahkan kepada Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan. Mungkin kami masih belum dapat memahami hal ini, banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing, menuntun tiap-tiap pribadi kami menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia, baik dalam perkara kecil, sehingga kami dipercayakan perkara yang besar Tuhan. Dan kesetiaan kami terus terikat kepada Tuhan senantiasa, bagaimanapun kondisi dan keadaan kami ke depan Tuhan. Itu ikrar kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kami tinggal tetap Tuhan. Kami taruh firman-Mu di tempat yang terbaik di hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan menghasilkan kekuatan baru, pemahaman baru, dan kami terus dibawa kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan pesan ilahi pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai dalam urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga hamba-Mu Tuhan terus dimurnikan dan dibentuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Malah pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kami berdoa syafaat, menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami sama-sama memiliki beban untuk negara kami Tuhan. Kami rindu negara kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu negara kami diberkati. Bahkan lebih daripada itu, negara kami mengalami pertobatan, mengalami transformasi, mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa bagi negara kami Tuhan. Pakai Tuhan, Presiden yang sudah Engkau tetapkan dan pilih Tuhan saat ini. Oh Tuhan, berkati pemerintahan yang ada dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawah. Baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan dinas-dinas, camat, kepala desa, RT RW Tuhan. Terus Engkau memberkati negara kami dengan kemakmuran, kesejahteraan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan Tuhan, tapi harapan dan kerinduan serta doa kami, negara kami mengalami pemulihan. Negara kami menjadi negara yang takut akan Tuhan. Negara kami akan mengalami Tuhan pertobatan yang luar biasa di mana-mana terjadi. Kami percaya waktu dan kuasa Tuhanlah yang akan menjadikannya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan provinsi kami Palangkaraya, yang mana saat ini yang menjadi problem kami adalah terjadi kabut asap yang sangat tebal sekali di mana-mana. Tuhan kalau boleh, Tuhan kami minta Tuhan, buat cerah dan
turunkan hujan Tuhan, untuk membasahi daerah-daerah tertentu yang sedang mengalami kebakaran yang luar biasa. Sehingga kebakaran ini berhenti, asap ini berhenti, dan kami boleh menikmati udara yang segar kembali. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu Tuhan ketika hidup dalam situasi seperti ini. Hingga kami semua tetap sehat, tetap baik-baik saja Tuhan. Dan tidak mengalami apa-apa yang buruk. Kami percaya tangan Tuhan terkadang atas tiap-tiap pribadi anak-anak Tuhan. Sidang jemaat yang ada di Palangkaraya, yang ada di atas Tuhan. Dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Keluar masuk kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun sidang jemaat dalam Zoom ini berada, entah di Papua Tuhan, entah di daerah Pulau Jawa, entah di daerah Puruk Cahu, entah dimanapun Tuhan, di provinsi ini juga, kami taruh dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati kami percaya Tuhan kalau Engkau berkenan, Engkau akan meluruskannya dan membuka jalan. Sehingga kami mendapatkan hal-hal apa yang kami rindukan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kalau anak-anakmu sedang mencari pekerjaan, sedang sekolah atau kuliah Tuhan, kami percaya Engkau terus buka jalan. Kami percaya terus Engkau ada di pihak kami semua. Engkau ada bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi tiap-tiap pribadi kami. Berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung serbaguna di Palangkaraya Tuhan. Kami percaya Engkau terus pakai para tukang yang ada, sehingga pengerjaan gedung serbaguna ini akan berjalan terus Tuhan. Dan beberapa waktu ke depan itu akan selesai dan rampung Tuhan, terutama di pastori dan tempat penginapan. Dan lanjut dengan gedung yang di sebelahnya untuk serbaguna. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau terus memberkati tangan-tangan para tukang yang mengerjakan pembangunan ini Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Penggunaannya ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Keinginan kami, rencana-rencana kami Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan untuk gedung serbaguna ini. Apapun yang mau diusahakan di sana Tuhan, kami mohon jadilah menurut kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati apa yang menjadi niat hati kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami untuk mengelola gedung ini, mengembangkan apa yang dikerjakan dalam gedung ini Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati rencana kami ini, untuk kemuliaan, kepujian, dan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih Bapa, niat hati Pak Alpa Tuhan, sekeluarga, untuk mengelola gedung ini. Tuhan terus memberkati. Tuhan terus bekerja di dalamnya. Hingga kami akan melihat Tuhan ke depan, menjadi seperti apa nantinya Tuhan, yang menjadi kerinduan kami ini ke depan gedung ini. Berkati Tuhan anak-anak muda yang ada Tuhan, yang ikut terlibat di dalam pekerjaan ini, di dalam usaha dan bisnis ini Tuhan, nanti ke depan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Anak muda yang ada Tuhan, biar terus Engkau ikat satu dengan yang lain, sehingga tidak terpisahkan lagi Tuhan. Bagaimanapun kondisi mereka, keadaan mereka sekalipun Tuhan, asal tetap bersatu dalam kesatuan yang unity Tuhan, bersama dengan Engkau dan bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba-Mu. Kami percaya ini pasti akan pasti akan berhasil ke depannya. Harapan yang diserahkan kepada Tuhan, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terima kasih kepada-Mu Tuhan, seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, dimanapun kami diutus Tuhan, terutama di choir Cuk di Palangkaraya. Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan jadikan mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada yang sakit di antara kami Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sudah mengalami pergumulan, persoalan, beban hidup, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kami semua Tuhan, yang ada dalam Zoom ini Tuhan, dimanapun kami berada, tangan Tuhan terkadang atas kami dan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, apa yang pelik dengan kehidupan kami, entah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak, istri, suami, masalah dilema-dilema yang lain Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyelesaikannya buat kami. Pagi hari ini kami menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati perkumpulan kami, berkati perhimpunan kami. Entah di Zoom ini, entah di YouTube Tuhan, atau dimanapun kami ada. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan datang dan menemui kami semua. Terima kasih, kami terbatas dengan setiap doa-doa kami. Tapi kami percaya Engkau berkenan mendengarkannya.
kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Sumerman. Sama-sama. Iya. Dan saya mau doakan dulu anak-anak AMD. Ayo anak-anak AMD, angkat tanganmu on cam. Ya, angkat tanganmu. Hanya anak-anak AMD. Angkat tanganmu dan on cam ya. Yang nggak on cam, ya. Ini kemana nih yang lain ini? Oke. Karabara lalabakata karabayara lalabasanda. Ayo anak-anak AMD, angkat tangan on cam. Pastor mau berdoa. Hinaarabayata kana bababari kata karata karabasanda. Rabakata karabayara lalalabasanda. Karabayara lalabayata karabakata karabakata karaba. Karabaka namayara lalabasanda. Tuhan, hari ini mereka akan beraktivitas. Hari ini mereka akan sekolah, kuliah, dan semua kegiatan itu. Hamba berdoa, sertai tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Biar urapan Allah menyertai mereka. Berikan mereka pemahaman, berikan mereka iluminasi dari Tuhan untuk firman Allah yang mereka baca. Dan mereka semuanya setia dalam perkara-perkara kecil ini. Dan kelak Tuhan memberikan mereka perkara yang besar, yang luar biasa. Siapkan mereka sebagai pemimpin, beranikan mereka untuk melangkah, biar mereka semuanya hidup dalam kekudusan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir buat mereka. Haleluya. Amin. Oke, ya satu pengumuman juga Bapak Ibu Saudara. Tadi terkait Pak Sumerman mendoakan nama gereja kita. Ya, gereja kita nanti namanya tidak choir lagi, tetapi akan berubah. Sebab supaya untuk bisa relate atau relevan dengan orang-orang di Palangka. Karena orang-orang di sini nggak ngerti choir itu apa. Nggak semuanya mengerti ya. Walaupun itu paduan suara. Kita mengambil cara kerjanya atau filosofinya, sopran, alto, tenor, bass. Mereka kemana-mana sendiri ya, ini sopran, alto, tenor, bass. Mereka bergerak kemana-kemana. Yang soprannya ke atas nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang bassnya do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya kan, beda-beda tenornya kemana-kemana ya, tapi tetap dalam harmoni yang indah. Nah, itu menggambarkan bahwa di dalam jemaat itu ya banyak sekali perbedaan personality antara satu dengan yang lain, tetapi mereka tetap itulah keindahan. Kalau unisono semuanya, do sama do, mi sama mi, semua satu sepanjang lagu, agak kurang lengkap. Kalau kita mendengar pecah suara, bagi suara di sebuah lagu, pasti terdengar lebih enak, lebih kaya gitu ya, lebih dinamis. Nah gitu, oleh sebab itu kita ambilnya choir dulu ya. Tetapi karena di sini choir agak kurang, kita ubah namanya kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti apa itu namanya? Nanti lihatlah sendiri ya. Kita sudah ajukan ke sinode dan sinode sudah oke. Puji nama Tuhan ya. Supaya isinya begini, gereja kita itu isinya keren, bungkusannya luar biasa, packagingnya hebat, tetapi dalamnya prajurit-prajurit Kristus. Ngerti ya? Ya, jadi namanya ndak usah terlalu teologis ya. Entah seperti Rehobot, entah seperti apalah gitu. Ya apalah gitu, enggak. Kita inilah apa namanya ya. Nanti kita lihat. Oke, Bapak Ibu Saudara, dan pengumuman hari ini tidak ada kegiatan secara khusus di gereja,
Tetapi saya tetap minta kepada Bapak Ibu Saudara kemana-mana pakai masker dan jangan lupa menyertakan Tuhan, baca firman Tuhan. Oke? Ya, nanti AMD kemungkinan besar kita akan buka di tahun depan lagi. Ya, dan yang tidak ikut di AMD tetap akan kita muridkan tetapi secara personal. Ingat, minggu ini akan ada baptisan selam, baptisan massal. Anak murid AMD aja ini ada sekitar 15-16 orang. Ya, mereka akan dibaptis kembali karena itu kerinduan mereka katanya ya. Dan ya udah enggak apa-apa, saya sudah minta izin kepada sinode dan sinode sudah oke. Ya. Dan nanti Anda harus menyerahkan pas foto dan semuanya kita akan kasih di grup. Dan hari Sabtu ini ya, nanti akan kita putuskan entah di pantai kah ya atau di kolam renang kah, nanti kita akan putuskan. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Tetap semangat, berharap kepada Tuhan, jangan lelah, jangan lengah ya. Tuhan berkati. Yang di Medan Tuhan berkati, yang di Jakarta, di Bogor Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Yang di Medan, Aca. Selamat pagi. Semangat, Aca. Iya, Pak. Di Medan, Surabaya, di Papua, siapa lagi nih? Di mana lagi nih? Bogor, ya. Tuhan berkati semuanya ya. Tuhan berkati Hendri. Itu Bang Miri juga. Masuk jauh juga. Pak Subandri. Bang Miri. Ya, Bang Miri, Pak Subandri. Ciao, Pak Subandri ya. Berkati. Halo Pak. Ya, Tuhan berkati. Mina Suri Ekonomi, Tuhan berkati. Robi dan istri, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya. Oke. Henry, semangat Henry. Iya. Henry. Ayo Henry. Siap. Ya, Tuhan berkati semuanya. Pak Alfa Ketua, dan istri, Tuhan berkati ya. ya Pak Sumerman, Tuhan berkati. Pak Ketua nih, Pak Ketua Pak Yohanes Subandri, jangan lupa untuk agendakan rapat untuk pentabisan dan juga Natal ya. Siap Pastor. Iya, Kita siapkan dulu. sip. Pak Daud mana nih? Pak Daud. Mana Pak Daud? Teler Pak Daud, Pak. Teler Pak Daud. Haleluya, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dia. Tetap Ya. dalam nama Yesus. Oke, God bless you. Oke, God bless you. Siap dulu. God Antar. bless you all. Tuhan berkati.